never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Hari kedua tes MotoGP di Sepang berjalan mulus, Fabio Quartararo sukses pertajam waktu meskipun finish P2. Hari kedua tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang berlangsung dengan lancar. Kondisi lintasan yang ideal memungkinkan para pembalap untuk menguji batas kemampuan mereka dan mengumpulkan data berharga untuk pengembangan motor. Fabio Quartararo dari Monster Yamaha tampil impresif dengan mempertajam catatan waktunya, meskipun harus puas mengakhiri sesi di posisi kedua, di belakang Franco Morbidelli dari VR46 Ducati. Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 57,324 detik, hanya terpaut 0,114 detik dari Morbidelli yang menjadi pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 57,210 detik. Meskipun tidak berada di puncak, Quartararo mengaku puas dengan progres yang ditunjukkan Yamaha sepanjang sesi uji coba. Hari ini kami mendapatkan banyak data penting, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor. Hasil ini menjadi indikasi yang sangat baik bagi kami menjelang musim baru, ujar Quartararo kepada media. Salah satu faktor yang membantu perkembangan Quartararo adalah tambahan data dari tim satelit Yamaha, Pramac Racing. Tim yang baru bergabung dengan pabrikan Iwata ini turut menyumbangkan informasi teknis berharga, membantu pengembangan YZR-M1 agar semakin kompetitif. Keberadaan tim satelit sangat membantu kami. Data dari Pramac Racing memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana motor ini bekerja dalam berbagai kondisi. Ini jelas menguntungkan Yamaha secara keseluruhan, tambah Quartararo. Di posisi ketiga, Alex Marquez dari Gresini Ducati mencatatkan waktu 1 menit 57,340 detik, menunjukkan performa yang konsisten sepanjang tes. Fermin Aldeguer, rekan setimnya di Gresini Racing, menempati posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 57,545 detik, terus menunjukkan kemajuan yang mengesankan di musim debutnya. Sementara itu, Miguel Oliveira dari Pramac Yamaha mengamankan posisi kelima dengan waktu 1 menit 57,971 detik, semakin membuktikan bahwa Yamaha telah membuat langkah besar dalam peningkatan performa mereka. Bos tim Yamaha, Max Bartolini, mengaku puas dengan hasil tes hari kedua. Ia menyoroti bagaimana kehadiran tim satelit baru memberikan dampak positif bagi pengembangan motor pabrikan. Kami bekerja sebagai satu kesatuan, dan semakin banyak data yang bisa kami analisis, semakin baik bagi Yamaha. Fabio menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dan kami optimis menghadapi musim yang akan datang, ungkap Bartolini. Hari kedua tes di Sepang menjadi ajang penting bagi tim-tim untuk menguji berbagai konfigurasi motor, termasuk aerodinamika, perangkat elektronik, serta simulasi balapan. Yamaha, dengan dukungan penuh dari tim Pramac Racing, semakin percaya diri menghadapi persaingan ketat di musim 2025. Tes resmi MotoGP 2025 di Sepang masih menyisakan 1 hari lagi, di mana tim-tim akan terus mencari penyempurnaan sebelum memasuki tahap persiapan akhir menjelang balapan pembuka musim ini. Dengan performa yang semakin meningkat dari Yamaha dan Quartararo, para penggemar MotoGP tentu tak sabar menyaksikan bagaimana persaingan akan berlangsung di musim yang penuh tantangan ini. Fabio Quartararo dapat hak istimewa jajal mesin baru YZR-M1 V4 di tes Shakedown Sepang. Performa gemilang bawa perubahan besar jelang MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin dekat, dan Yamaha tampaknya siap memberikan gebrakan besar. Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang mendapatkan hak istimewa untuk menguji motor Yamaha terbaru dengan konfigurasi mesin V4 dalam tes Shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia, hari ini. Hasil uji coba ini pun memberikan kejutan besar.
YZR-M1 generasi terbaru yang mengadopsi mesin V4 menunjukkan performa yang sangat menjanjikan, bahkan di luar ekspektasi awal. Perubahan besar ini menjadi titik balik bagi Yamaha setelah bertahun-tahun tertinggal dari rival-rival mereka seperti Ducati, Honda, dan KTM. Manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, mengaku sangat terkesan dengan performa motor baru ini. Ia menilai bahwa motor ini telah membawa Yamaha kembali ke jalur persaingan dan memberikan harapan besar bagi tim menjelang musim baru. Yamaha telah lama dikenal sebagai satu-satunya pabrikan yang bertahan dengan konfigurasi mesin inline-4 di MotoGP. Namun, setelah beberapa musim yang sulit, mereka akhirnya memutuskan untuk beralih ke mesin V4 mengikuti jejak Ducati, Honda, KTM, dan Aprilia. Sebelumnya, mesin V4 Yamaha dikembangkan secara tertutup oleh tim teknis mereka di Jepang dan baru siap untuk uji coba lintasan pada tes Shakedown di Sepang. Sebagai pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo mendapat hak eksklusif untuk menjadi pembalap pertama yang mencoba motor ini dalam kondisi penuh di lintasan balap. Mantan juara dunia MotoGP 2021 ini turun ke trek sejak pagi dengan ekspektasi tinggi. Banyak yang mempertanyakan apakah Yamaha mampu menghadirkan mesin V4 yang dapat menyaingi dominasi Ducati. Namun, hasilnya lebih dari sekadar memuaskan. Saya sangat terkejut dengan performa motor ini. Rasanya seperti mengendarai sesuatu yang benar-benar baru, tetapi dengan DNA Yamaha yang masih terasa. Motor ini lebih stabil, lebih bertenaga di trek lurus, dan memiliki akselerasi yang lebih agresif. Ini adalah perubahan besar, ungkap Quartararo setelah sesi pertama tes Shakedown. Salah satu kelemahan terbesar Yamaha dalam beberapa musim terakhir adalah kekurangan tenaga di trek lurus, terutama dibandingkan dengan Ducati Desmosedici yang dikenal memiliki kecepatan puncak luar biasa. Namun, pada uji coba hari ini, YZR-M1 V4 berhasil mencatatkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Data awal menunjukkan bahwa motor baru ini mampu bersaing dengan motor-motor Ducati dalam hal top speed. Selain itu, stabilitas motor di tikungan cepat juga meningkat. Ini menjadi salah satu aspek yang membuat Quartararo merasa lebih nyaman dan percaya diri saat menggeber motor di lintasan Sepang yang terkenal menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketangkasan. Dengan motor ini, saya bisa lebih percaya diri saat mengerem keras sebelum memasuki tikungan. Itu sesuatu yang sangat penting bagi saya, tambah Quartararo. Sesi uji coba juga menunjukkan peningkatan pada akselerasi dan respons throttle, sesuatu yang sebelumnya menjadi kelemahan utama Yamaha dibandingkan rival mereka. Tes Shakedown ini tidak hanya memberikan harapan besar bagi Quartararo, tetapi juga bagi seluruh tim Yamaha. Massimo Meregali, bos Yamaha MotoGP, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa motor baru ini dan yakin bahwa Yamaha akhirnya menemukan solusi yang mereka cari selama bertahun-tahun. Kami tahu bahwa beralih ke mesin V4 adalah keputusan besar, tetapi hari ini kami melihat hasil nyata dari keputusan tersebut. Motor ini lebih cepat, lebih stabil, dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya, ujar Meregali. Menurutnya, Yamaha telah bekerja keras untuk mengembangkan motor yang tidak hanya lebih cepat di trek lurus, tetapi juga tetap mempertahankan karakteristik handling khas mereka. Kami tidak ingin kehilangan keunggulan Yamaha dalam hal kelincahan dan kontrol di tikungan. Tetapi kami juga tahu bahwa kami membutuhkan lebih banyak tenaga. Sekarang, kami punya kombinasi keduanya, tambahnya. Tes Shakedown ini hanya langkah awal bagi Yamaha. Selanjutnya, mereka akan terus menyempurnakan pengaturan motor sebelum sesi uji coba resmi MotoGP dimulai pada Februari. Quartararo sendiri menyatakan bahwa masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyesuaian elektronik dan pengaturan sasis agar lebih sesuai dengan gaya balapnya. Namun, dengan hasil yang sangat positif dari sesi pertama ini, Yamaha kini memiliki momentum besar menjelang musim baru. Setelah beberapa musim di mana mereka kesulitan menghadapi dominasi Ducati dan KTM, Yamaha akhirnya terlihat siap untuk kembali bersaing di papan atas. Keputusan mereka untuk beralih ke mesin V4 mungkin menjadi langkah yang sangat tepat dalam upaya mengakhiri periode sulit mereka dan kembali ke jalur kemenangan.
Jika motor ini terus menunjukkan performa gemilang dalam uji coba berikutnya, Yamaha bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati dan tim lainnya di MotoGP 2025. Tes shakedown MotoGP 2025 di Sepang telah menjadi momen bersejarah bagi Yamaha. Fabio Quartararo mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pembalap pertama yang mencoba mesin baru YZR-M1 V4, dan hasilnya sangat positif. Kecepatan meningkat, akselerasi lebih agresif, dan stabilitas lebih baik di tikungan, semua ini memberikan harapan besar bagi Yamaha untuk kembali bersaing di puncak MotoGP. Bos Yamaha, Massimo Meregali, bahkan menyebut bahwa ini adalah titik balik bagi timnya. Kini, semua mata tertuju pada Yamaha dan bagaimana mereka akan membawa perubahan besar ini ke musim balap 2025. Dengan motor baru yang kompetitif dan Quartararo yang semakin percaya diri, Yamaha tampaknya siap untuk menantang kembali posisi teratas di MotoGP. Akankah YZR-M1 V4 benar-benar menjadi senjata yang membawa Yamaha kembali meraih gelar juara dunia? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, Yamaha akhirnya kembali ke permainan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo pertajam time attack di hari kedua tes MotoGP 2025 di Sepang, bikin bos Yamaha bangga. Hari kedua tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, menghadirkan persaingan ketat di lintasan. Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati menjadi yang tercepat dengan catatan waktu impresif 1 menit 57,210 detik. Sementara itu, Fabio Quartararo dari Monster Yamaha semakin mempertajam kemampuannya dalam time attack dan sukses mengamankan posisi kedua dengan selisih hanya 0,114 detik dari Morbidelli. Penampilan apik Quartararo membuat bos Yamaha, Max Bartolini, merasa bangga dengan progres yang ditunjukkan oleh pembalap utamanya. Fabio terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kami sangat senang dengan hasil ini dan semakin yakin bahwa YZR-M1 mampu bersaing dengan motor-motor lain di lintasan, ujar Bartolini kepada media. Di posisi ketiga, Alex Marquez dari Gresini Ducati membuktikan bahwa dirinya semakin nyaman dengan GP24. Ia mencatatkan waktu 1 menit 57,340 detik, hanya terpaut tipis dari Quartararo. Konsistensi Alex dalam setiap sesi menunjukkan bahwa ia siap bersaing di barisan depan musim ini. Sementara itu, rekan setimnya di Gresini Racing, Fermin Aldeguer, juga tampil kompetitif dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda ini mencatatkan waktu 1 menit 57,545 detik dan terus menunjukkan progres positif di sepanjang tes. Aldeguer dianggap sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan dalam persaingan MotoGP tahun ini. Di posisi kelima, Miguel Oliveira dari Pramac Yamaha berhasil menorehkan waktu 1 menit 57,971 detik. Oliveira yang baru bergabung dengan Yamaha tahun ini semakin memahami karakteristik YZR-M1 dan optimistis bisa tampil lebih baik pada sesi berikutnya. Hari kedua tes di Sepang berlangsung dalam kondisi lintasan yang ideal, dengan suhu yang stabil dan aspal yang memberikan grip optimal. Para pembalap memanfaatkan kondisi ini untuk menguji berbagai aspek dari motor mereka, termasuk pengaturan aerodinamika, daya tahan ban, serta strategi time attack. Meskipun belum mampu menjadi yang tercepat, hasil yang diraih Quartararo menjadi sinyal positif bagi Yamaha dalam persiapan menuju musim balap 2025. Dengan performa yang semakin meningkat, tim Monster Yamaha optimistis bahwa mereka bisa memberikan perlawanan ketat kepada Ducati yang masih mendominasi di puncak. Tes resmi MotoGP 2025 masih menyisakan 1 hari lagi, dan semua tim akan terus berusaha mencari setup terbaik sebelum menghadapi balapan pertama musim ini. Persaingan ketat antara Yamaha, Ducati, dan tim-tim lainnya semakin membuat para penggemar tak sabar menantikan musim baru yang penuh aksi seru dan kejutan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tercepat di tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, ungguli Desmosedici GP25 Marc Marquez. Tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi panggung bagi Fabio Quartararo untuk menunjukkan dominasinya. Jagoan Monster Energy Yamaha itu sukses mencetak waktu lap terbaik dengan catatan impresif 1 menit 57,555 detik, mengungguli rival beratnya, Marc Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team. Keberhasilan Quartararo ini membuat bos Yamaha, Max Bartolini, merasa bangga dan optimistis menghadapi musim baru. Dalam sesi yang berlangsung ketat, Marc Marquez harus puas berada di posisi kedua dengan selisih tipis 0,051 detik dari Quartararo. Pembalap asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik dengan motor Desmosedici GP25 yang menjadi andalan Ducati. Meskipun baru bergabung dengan pabrikan asal Italia tersebut, Marquez menunjukkan adaptasi yang cepat dan siap bersaing di puncak klasemen musim ini. 3 besar pada sesi tes ini diamankan oleh Alex Marquez dari Gresini Racing. Adik dari Marc Marquez itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,738 detik, menunjukkan bahwa tim satelit Ducati juga memiliki kecepatan yang kompetitif. Alex Marquez tampak nyaman dengan paket motor yang disediakan Gresini dan optimistis bisa bersaing dengan pembalap pabrikan. Di posisi keempat, talenta muda Fermin Aldeguer yang juga membela Gresini Racing terus menunjukkan performa menjanjikan. Dengan catatan waktu yang hanya terpaut beberapa per 10 detik dari para seniornya, Aldeguer semakin membuktikan bahwa ia layak menjadi salah satu penantang serius di MotoGP 2025. Sementara itu, Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing melengkapi posisi 5 besar dengan penampilan yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Keberhasilan Quartararo menjadi yang tercepat di Sepang ini menjadi angin segar bagi Yamaha. Setelah musim 2024 yang penuh tantangan, Yamaha tampaknya telah menemukan solusi untuk meningkatkan performa motor mereka. Max Bartolini, yang menjadi bos tim Yamaha, mengaku puas dengan hasil ini dan optimistis menghadapi musim yang akan datang. Fabio menunjukkan bahwa Yamaha masih memiliki daya saing yang kuat. Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan performa YZR-M1, dan hasil ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat, ungkap Bartolini. Sesi tes resmi MotoGP 2025 di Sepang juga menegaskan betapa ketatnya persaingan di kelas utama. Ducati tetap menjadi ancaman utama dengan kecepatan luar biasa dari Desmosedici GP25, sementara Yamaha terus berusaha menutup celah dan memberikan paket kompetitif bagi para pembalapnya. Tim-tim lain seperti Gresini Racing dan Pertamina Enduro VR46 Racing juga mulai menunjukkan taji mereka. Dengan hasil yang semakin ketat dan persaingan yang semakin menarik, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan. Para tim dan pembalap kini akan mempersiapkan diri untuk tes berikutnya serta balapan pembuka yang akan menjadi pembuktian sejati siapa yang benar-benar siap merebut gelar juara dunia. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil tes Shakedown hari ketiga, Jack Miller tercepat P2, sukses taklukkan mesin ganas YZR-M1 terbaru. Tes Shakedown MotoGP Sepang 2025 resmi berakhir dengan kejutan besar. Jack Miller, pembalap anyar Prima Pramac Racing, berhasil menunjukkan potensinya dengan menempati posisi kedua dalam uji coba hari ketiga. Performa impresifnya membuktikan bahwa ia mampu menjinakkan Yamaha YZR-M1 terbaru yang dikenal memiliki karakter agresif dan menantang. Miller, yang baru saja bergabung dengan tim satelit Yamaha, mencatatkan waktu impresif 1 menit 58,103 detik, hanya terpaut tipis dari Fabio Quartararo yang menjadi pembalap tercepat hari itu.
Keberhasilan ini semakin memperkuat ambisinya untuk membawa Yamaha kembali ke puncak MotoGP, mengulang kejayaan era Valentino Rossi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini. YZR M1 memang memiliki karakteristik unik, tetapi setelah beberapa hari pengujian, saya mulai memahami cara terbaik untuk mengendalikannya, ujar Miller kepada media. Pembalap asal Australia ini memiliki target besar untuk musim 2025, yaitu mengembalikan Yamaha ke persaingan papan atas. Dengan latar belakang pengalaman balapnya di berbagai tim pabrikan sebelumnya, Miller optimis bisa memberikan kontribusi besar bagi Yamaha. Saya ingin mengembalikan Yamaha ke puncak, seperti yang dilakukan Valentino Rossi beberapa tahun lalu. Ini adalah tantangan besar, tetapi saya siap, tambahnya. Sementara itu, Fabio Quartararo tetap menjadi yang tercepat pada hari ketiga dengan waktu 1 menit 57,794 detik. Pembalap Monster Energy Yamaha ini tampil dominan dan menunjukkan bahwa Yamaha masih memiliki potensi besar untuk bersaing di musim baru. Kami telah melakukan banyak perubahan pada motor, dan sejauh ini hasilnya sangat positif. Jack juga tampil luar biasa, ini menunjukkan bahwa Yamaha berada di jalur yang benar, ujar Quartararo. Di posisi ketiga, ada test rider Honda, Aleix Espargaro, yang mencatatkan waktu identik dengan Miller, yaitu 1 menit 58,103 detik. Ini menjadi indikasi bahwa Honda juga tidak tinggal diam dalam persaingan teknis MotoGP 2025. Di belakangnya, Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia dan Pol Espargaro dari KTM melengkapi posisi 5 besar. Tes hari ketiga berlangsung dalam kondisi yang lebih stabil dibandingkan 2 hari sebelumnya. Dengan suhu lintasan yang optimal, para pembalap dapat memaksimalkan waktu mereka di trek untuk menguji berbagai pengaturan motor. Yamaha, misalnya, terus melakukan evaluasi pada paket aerodinamika terbaru mereka, yang diharapkan bisa meningkatkan stabilitas saat menikung. Keberhasilan Miller dalam menaklukkan Yamaha YZR M1 tentu menjadi kabar baik bagi tim. Max Bartolini, bos Yamaha, menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Miller di tes shakedown ini. Jack telah menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap motor baru. Ini memberi kami keyakinan bahwa kami memiliki pasangan pembalap yang solid untuk musim ini, kata Bartolini. Dengan berakhirnya tes shakedown di Sepang, para tim kini fokus mempersiapkan diri menghadapi tes pramusim resmi yang akan digelar dalam beberapa pekan ke depan. Hasil pengujian ini akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum musim balapan resmi dimulai. Para penggemar MotoGP tentu sudah tidak sabar menantikan persaingan ketat di musim 2025, di mana Yamaha dan para pembalapnya akan berusaha keras untuk kembali ke puncak kejayaan. Hasil akhir tes shakedown hari ketiga MotoGP Sepang 2025, Fabio Quartararo tercepat. Bikin bos Yamaha bangga. Tes shakedown MotoGP Sepang 2025 resmi berakhir dengan hasil yang menempatkan pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sebagai yang tercepat di hari ketiga. Berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, Quartararo membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 57,794 detik pada Minggu, 2 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Keberhasilan Quartararo ini semakin memperkuat ambisi Yamaha untuk kembali mendominasi MotoGP musim ini. Performa apiknya di lintasan kering menunjukkan peningkatan signifikan pada motor Yamaha yang sebelumnya sempat diragukan konsistensinya. Bos Yamaha, Max Bartolini, pun menyatakan rasa puasnya terhadap pencapaian tim. Fabio menunjukkan performa luar biasa. Ini hasil yang sangat positif bagi kami dan menjadi indikasi kuat bahwa kami berada di jalur yang tepat menuju musim balapan, ujar Bartolini. Posisi kedua dihuni oleh pembalap baru Pramac Prima Yamaha, Jack Miller, yang mencatatkan waktu 1 menit 58,103 detik. Miller, yang baru saja bergabung dengan tim satelit Yamaha, langsung menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor barunya.
Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini dan hasil hari ini memberi saya kepercayaan diri lebih untuk balapan mendatang, kata Miller. Sementara itu, test rider Honda, Aleix Espargaro, juga mencatatkan waktu 1 menit 58,103 detik dan menempati posisi ketiga. Performanya di hari terakhir tes ini membuktikan bahwa Honda masih memiliki potensi besar untuk bersaing di musim baru. Espargaro mengungkapkan bahwa pengujian ini sangat penting untuk mengumpulkan data terkait pengembangan motor Honda yang terus berjalan. Dua posisi lainnya dalam 5 besar ditempati oleh Ai Ogura dari Track HUC Aprilia dan test rider KTM, Pol Espargaro. Ogura, yang baru naik kelas ke MotoGP musim ini, terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan dengan waktu yang kompetitif. Di sisi lain, Pol Espargaro memberikan masukan berharga bagi KTM dalam pengembangan motor mereka. Hari ketiga pengujian ini kembali berlangsung dalam kondisi optimal, dengan suhu lintasan yang lebih stabil dibanding hari sebelumnya. Para pembalap dan tim memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguji berbagai komponen dan setelan motor yang akan digunakan pada musim ini. Yamaha, misalnya, menguji konfigurasi aerodinamika baru, sementara Honda fokus pada pengaturan elektronik untuk meningkatkan daya cengkram ban belakang. Keberhasilan Quartararo dalam menguasai tes shakedown ini menjadi sinyal positif bagi Yamaha, tetapi tim-tim lain juga menunjukkan perkembangan signifikan. KTM dan Honda tampak semakin kompetitif, sementara Track HUC Aprilia juga mulai memberikan kejutan dengan performa solid dari Ai Ogura. Dengan berakhirnya tes shakedown di Sepang MotoGP 2025, para tim kini bersiap menghadapi tes pramusim resmi MotoGP yang akan digelar dalam beberapa pekan ke depan. Hasil dari pengujian ini akan menjadi dasar bagi setiap tim untuk menentukan strategi mereka sebelum musim dimulai. Para penggemar MotoGP tentu semakin antusias menyambut persaingan ketat yang akan terjadi di musim 2025. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Yamaha Max Bartolini kagum, Alex Rins jadi yang tercepat di tes shakedown MotoGP Sepang 2025. Tes shakedown MotoGP Sepang 2025 kembali menyajikan kejutan besar. Pada hari kedua pengujian, pembalap anyar Yamaha, Alex Rins, mencatatkan waktu terbaik dan berhasil menutup sesi di posisi teratas. Catatan waktu Rins yang impresif, 1 menit 58,745 detik, membuatnya unggul tipis 0,003 detik dari pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, yang harus puas berada di posisi kedua. Hasil ini tentu menarik perhatian banyak pihak, termasuk bos tim Yamaha, Max Bartolini, yang mengaku terkesan dengan performa Rins. Kami tahu Alex adalah pembalap yang sangat berbakat dan adaptasinya terhadap motor baru berjalan lebih cepat dari yang kami duga. Ini adalah pertanda baik untuk musim ini, ujar Bartolini kepada media. Bartolini juga menyoroti kerja keras tim teknis Yamaha yang telah memberikan dukungan maksimal dalam pengujian ini. Sementara itu, rekan setim Rins, Fabio Quartararo, yang sempat memimpin pada 1 jam terakhir sesi, akhirnya harus turun ke posisi ketiga. Quartararo mencatat waktu yang kompetitif, namun tetap berada di belakang Rins dan Espargaro. Di posisi keempat, pembalap debutan, Ai Ogura, tampil impresif dengan mengungguli sesama rookie, Fermin Aldeguer, yang finish di posisi kelima. Hari kedua tes ini dimulai dengan tantangan tersendiri. Lintasan yang masih basah akibat hujan semalaman serta kebutuhan untuk menghemat ban uji coba membuat para pembalap memilih menunggu kondisi lebih ideal sebelum turun ke trek. Hingga pukul 12 siang, hanya pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, yang menyelesaikan satu putaran. Namun, seiring berjalannya waktu, lintasan mulai mengering dan sesi pengujian pun berlangsung lebih intens. Keberhasilan Rins dalam tes shakedown ini tentu menjadi modal berharga bagi Yamaha dalam menyongsong musim baru MotoGP 2025. Dengan formasi baru dan perkembangan motor yang terus dilakukan, Yamaha berharap bisa kembali bersaing di papan atas setelah musim yang kurang memuaskan tahun lalu.
Bartolini pun menegaskan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum seri pembuka dimulai. Kami senang dengan progres ini, tetapi perjalanan masih panjang. Kami akan terus bekerja keras untuk memberikan paket terbaik bagi para pembalap kami, tambahnya. Tak hanya Rins yang menjadi sorotan, tetapi juga perkembangan dari berbagai tim lainnya. Selain itu, pengujian ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk menguji berbagai inovasi teknis pada motor mereka. Yamaha, misalnya, mencoba berbagai konfigurasi aerodinamika dan perangkat elektronik baru untuk meningkatkan kestabilan motor. Di pihak lain, Ducati dan KTM juga fokus pada pengembangan perangkat aerodinamis mereka, yang terlihat semakin agresif di lintasan. Dengan hasil yang semakin kompetitif, para penggemar MotoGP tentu sudah tidak sabar menantikan balapan resmi pertama musim ini. Tes shakedown MotoGP Sepang 2025 masih akan berlanjut, dan para tim serta pembalap akan terus mengumpulkan data berharga untuk pengembangan lebih lanjut. Semua mata kini tertuju pada sesi pengujian berikutnya, yang akan semakin menentukan kesiapan para tim dalam menghadapi musim baru yang penuh tantangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.